warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda teman-teman semuanya? Kali ini saya akan mereview ya. Ini adalah hasil pencapaian membuat cabang tanpa harus memotong pandan di ujungnya. Ya. Jadi pandan itu tidak usah dipotong untuk mendapatkan cabang, cukup dirempes atau di pruning saja daunnya. Nih, sengaja saya biarkan ini nggak saya pruning, Anda biar tahu. Kenapa? Ya, karena kalau di pruning kan nggak kelihatan. Ini sisihkan dulu deh, nih ya. Ini soalnya sih nanti akan cantik ini. Ya, ini coba lihat. Ini akar begini menggelantung dan ini masih kotor. Ini tanpa ada potongan sama sekali. Kalau bonsai yang benar, bonsai memang bonsai, itu kan untuk mendapatkan cabang itu kan harus dipotong. Nah, kalau ini enggak. Pandan itu kalau dipotong memang bercabang tapi enggak original gitu loh ya. Ini cukup di pruning sampai daunnya kecil itu sudah cantik. Ini kita turunkan dulu ya. Ini kan yang buat kemenyek itu kan kalau sudah tampil di pot relief gini kan pandan sudah beda nilainya ya. Oke, saya turunkan dulu ini. Kita bahas yang ini teman-teman. Ini akar sudah menggelantung. Ini nanti akan semakin turun seperti yang lainnya juga. Ini ini belum kita pruning ya. Coba ini kita bersihkan dulu pelan-pelan. Anda tidak usah tergesa-gesa, karena ada di kolom komentar ada teman-teman yang ingin coba, Dan, bagaimana Kang hasil pandannya, saya ingin tahu seperti apa. Nah, jadinya seperti ini ya. Kenapa? Ya karena memang saya tanpa pruning tidak mungkin saya akan mendapatkan pandan untuk bisa bercabang se ekstrim ini. Di alam pun dia bisa, di alam, karena memang habitatnya dia bisa bercabang begini dan akarnya sangat cantik kalau sudah begini, Mas Bro. Ingat, pada saat Anda mau robek bawah ini jangan sampai lebih dari 8. Anda kalau mau habiskan daunnya ini untuk mendapatkan akar, ini daunnya sisakan 6 sampai 8. Maka Anda akan mendapatkan akar yang terus menggelantung begini. Jadi ini ya memang seyogianya harus di pruning, harus dirempes. Begini caranya. Yes. Ini sih beberapa kali saya ulang-ulang di program video sebelumnya sudah banyak ulasan saya tentang pandan, bagaimana untuk mendapatkan daun yang kecil seperti ini, kemudian akar yang sudah tertata begini. Ini caranya sudah ada, tapi kita rilis kembali, kita ulangi kembali. Jadi untuk mendapatkan akar yang begini, ini pruning sampai sisakan 6-8 daun ya. Jadi biar terpancing, akarnya kepancing turun. Oke. Nah, maka pertumbuhan dia lebih konsentrasi di akar daripada di daunnya. Sekaligus kita memperkecil daun. Nah, kita memperkecil daun caranya adalah dengan di pruning. Kalau kita biarkan daunnya banyak terus, maka daun ini tidak akan mengecil seperti ini, teman-teman. Daunnya akan terus memanjang dan besar. Segala kerendahan hati saya, kekurangan saya, ini ya ini hasil perolehan yang saya capai. Kalau yang lainnya mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan karena ini agak sombong sedikit ya, karena laku. Jadi bonsai pandan yang beberapa episode sudah menjadi petunjuk buat saya, sekaligus Anda bisa simak, itu diteruskan perawatannya oleh teman-teman yang suka juga dengan bonsai pandan. Jadi akhirnya ya sudah,
Ini saya bawa pulang, nah, kemudian dimahar, ya alhamdulillah. Situasi pandemik, pandan masih produktif untuk menjadi hiasan di rumah, untuk menjadi hiasan di halaman dengan konsep apa namanya, bonsai seperti ini. Akar sudah kayak begini, ini nanti akan turun lagi. Ini belum kita kasih pupuk mas bro, ini belum kita kasih vitamin ya. Kalau mungkin kemarin loa kita kasih vitamin, ini juga nanti kita kasih vitamin. Vitaminnya apa? Kapsul ajaib. Apa itu kapsul ajaib? Nih, ini kapsul ajaib, kotoran kambing, serintil namanya ya. Biar apa? Ya biar seger ya. Biar seger. Kita kasih kapsul ajaib juga. Oke, nah coba lihat nih. Dari beberapa teman-teman yang komen, iya ya ternyata ya begitu deh. Jadi sayang teman-teman kalau sampai pandan Anda itu tidak terawat. Makanya rawatlah pandan Anda, karena ini akan membuat kita wangi dan akan jauh dari kutu. Kenapa? Karena pandan kutu itu lo nggak mau, karena baunya wangi dan ini banyak sekali manfaatnya. Oke. Setelah selesai kita bersihkan, nanti Anda akan melihat situasinya jadinya kayak apa nih pandannya. Yes, kita masih menyisakan 8 lagi. Biar semakin kecil daunnya ya. Berurutan ya, nyobeknya berurutan. Jangan Anda melewati batas urutannya, kasihan. Gimana mas bro? Perkembangan yang tadi sama yang sekarang setelah kita bersihkan beda nggak? Pasti beda. Kan setelah dibersihkan sama sebelum dibersihkan itu kan beda hasilnya ya mas bro ya. Ya gitulah. Yang penting hari ini saya bangga dengan pandan ini. Coba lihat nih. Tuh, kita puter. Sayang ini. Oh, ini tremernya. Mohon maaf. Saya akan puter ya, Saya pakai tremer nih sekarang. Ush, tremernya kecil. Tremer ini bekas ini bekas apa? Blender. Nih tremernya. Tuh muter kan? Asik ya. Ini sudah kita bersihkan. Kita tunggu nanti perkembangan ini semakin turun. Akar ini akan menjalar ke sini, akan menjalar sampai ke bawah. Kita pancing dia dengan kita habiskan daunnya. Oke, ini juga ya. Sampah ini jangan dibuang. Sampah ini Anda direbus sesuai dengan jumlah. Kalau 3 lembar gini kan, 3 lembar daun ini dengan 2 gelas. Sisakan 1 gelas untuk diminum. Kalau tidak mau minum ya nggak apa-apa, cuman semprotkan ini sama tanaman kita. Ini untuk menjauhkan dengan gulma atau kutu-kutu yang menempel, karena ini bisa menghalau kutu-kutu ya. Itu salah satunya. Ini lagi agak geser dong. Nah, geser sedikit kamu. Sudah selesai, sudah bersih. Kamu sudah cantik ya. Kamu sudah cantik. Kamu sudah wow. Mohon maaf teman-teman ya. Biar kita nggak tegang ya. Oke. Ini kita bersihkan juga ya. Asik. Ini semakin menjuntai, anak-anakannya juga semakin rapat ya kan. Semakin cantik lah saja ini ya. Karena di bawah dia cenderung dia beranak. Kenapa bercabangnya tidak di atas? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau ini dia bercabangnya di atas, padahal dia tidak ada potongan sama sekali. Ini tidak ada potongan. Coba. Ini saya dekatkan. Tidak ada potongan sama sekali.
dan dia bercabang di atas. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Dan ini dia bercabangnya di bawah. Kalau ini bukan cabang, ini anakan. Apa yang membuat itu? Ya, jadi begini. Ini awalnya dia masih pendek, kita proning, kita habiskan. Ini dapatnya sudah panjang, kita proning, maka yang keluar anakannya. Itu bedanya. Yang perlu Anda simak adalah pada saat pandan itu masih pendek, segera proning, maka dia akan membuahkan cabang begini ini. Maka di atas dia sudah bercabang. Ya, ini kalau sudah bercabang begini kan cantik. Ini kenapa dia? Maka dia ini nanti akan terangkat. Maka cabangnya nanti akan ada di atas begini. Ini menjadi top dan ini akan membuka. Ya. Itu bedanya. Dihiasi dengan burung saya, burung manyar. Ini burung apa namanya? Bukan kenari ya, tapi manyar, teman-teman. Yes. Ini kita bersihkan nanti biar Anda tahu bedanya seperti apa setelah dibersihkan daunnya. Akarnya nanti akan kelihatan semakin ke atas semakin cantik. Ya. Satu persatu kita hilangkan. Kita sisakan 6 juga atau 8. Kalau Anda takut untuk merempes 6, Anda bisa 8. Tapi kalau tidak takut patah, sudahlah 8 saja biar aman ya. Kalau Anda 6 mungkin takut karena cara menyobeknya kurang terbiasa, sehingga Anda nanti bagaimana kalau patah. Rata-rata begitu teman-teman. Seringnya terjadi patah ujungnya. Kenapa? Karena kurang hati-hati pada saat menyobek daunnya. Jadi pada saat menyobek daun itu kan begini. Saya sering kali menyontohkan ini. Sobek tengahnya, tarik ke bawah, shoot, maka akan lebih mudah. Sobek tengahnya dulu, maka tarik ke bawah. Nah, jadi begini. Sobek tengahnya. Kalau memang masih bisa ditarik begini bisa, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Jangan sampai tergoyah. Nih, sini kan nggak bisa, sulit nih. Kuat, maka sobek dulu tengahnya begini. Sobek tengahnya. Nah, baru dia mudah. Oke. Sobek tengahnya, tarik ke bawah. Sobek tengahnya, kalau nyonya kan begitu. Sobek tengahnya. Tarik ke bawah, shoot, ya. Nah. Nih. Dia akan memancing akarnya untuk terus turun ke bawah, ya. Ini sudah. Ya. Yang sini yang belum. Oke. Yes. Semakin ke atas daun ini nanti akan semakin mengecil. Yang kita butuhkan kan kecilnya daunnya. Jadi akarnya juga semakin menjulur ke bawah. Oke. Ini sudah hampir sedikit lagi. Ini anakan sudah lumayan banyak. Nanti kita bisa buat yang lain. Anakannya kalau dirasa. Nih, teman-teman, akar yang begini menjuntai, ya. Yang bawah sudah akarnya sudah kuat. Satu lagi. Oke. Nah, teman-teman, nih. Dari sini ini akar yang bawah sudah sangat mencengkeram, ya kan? Saya putar. Ini akarnya mencengkeram kan? Ya. Maka sebetulnya yang perlu dikhawatirkan adalah pada saat Anda menyobek itu jangan sampai tergoyahkan, dan sobekannya jangan sampai menyisakan sisa sobekan daun yang
nantinya akan menghalangi akar atau menghalangi tumbuhnya cabang. Jadi seperti itu ya. Contoh nih, ini nanti akan bercabang. Kenapa? Karena dia masih pendek. Ini kita pruning, kita habiskan, nanti dia akan bercabang di sini. Karena pendek ini, karena pendek ya. Kalau nggak pendek nggak bisa. Jadi Anda harus pendek, nanamnya mulai dari kecil, memang sama juga ya. Jadi itu review kita hari ini, hasil dari perolahan bonsai yang saya koleksi. Mudah-mudahan untuk Anda teman-teman, ibu-ibu terutama ya, yang pengen pandannya di rumah cantik, jangan lupa simak terus channelnya Sodik Ismail. Bantu dengan subscribe, like, dan komen. Saya siapkan kolom komentar. Anda bisa beri komentar di sana, tanya. Insya Allah saya akan menjawab apapun pertanyaan Anda sebisa saya, semampu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Jadi jangan lupa tiap hari jaga kesehatan. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kediaman Sodik Ismail, saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.